Di dalam membuat rata-rata hasil UTBK, versi Anda dengan versi kampus dan juga versi panitia pusat tidak selalu sama. Banyak kemarin komplain ke kami, Pak, ini ada anak rata-ratanya sama persis, seperti contoh tadi rata-rata rapot, sekarang rata-rata nilai UTBK. Komplain ke kami, Pak, ini saya sepil, anak ini nilai rata-ratanya sama, mengapa ini diterima, saya kok tidak? Kalau duduk bersama baru kita jelaskan, itu akan bisa lebih klop. Tapi kalau kami balas di medsos atau kami jelaskan, biasanya persepsinya juga salah. Tapi untuk adik-adik dan teman-teman semua yang di luar sana, bahwa menilai hasil UTBK itu ada dua kelompok. Satu kelompok di bidang skolastik dan satu kelompok di bidang literasi. Kalau di UB kita menggunakan nilai skolastik itu 40% dan nilai literasinya 60%. Jadi 40-60, tidak dipukul rata. Kalau dipukul rata adalah 7 subtes, di jumlah nilainya per subtes dibagi 7. Itu adalah rata-rata konvensional saudara. Nah, tetapi di UB berdasarkan kelompok di skolastik maupun di kelompok literasi. Jadi supaya adik-adik kalau membandingkan pastikan nilai skolastiknya sebenarnya lebih tinggi atau tidak. Kalau dibagi rata-rata bisa aja anak skolastik lebih tinggi tapi literasinya rendah. Tapi ternyata persentase kami lebih tinggi di dalam menilai hasil UTBK. Itu adalah supaya adik-adik saat nanti ikut UTBK ada temannya nilainya sama kok tidak diterima, lihat dulu hit to hitnya apa betul-betul sama persis tidak nilainya. Pasti akan berbeda. Terus ditambah lagi yang nilai prestasi yang siswa di SNBP tadi ada nilai prestasi yang bisa ditambahkan. Ini untuk yang pendaftaran, saya rasa nanti akan ikut di informasi lebih lanjut dari Bapak Ibu Guru BK, kapan saudara harus punya akun di LTMPT, di portal SNPMB, kemudian biayanya yang mendaftar SNBT 200.000, kemudian untuk pemilihan program studinya sekarang ada perubahan. Kalau dulu hanya 2 pilihan program studi, sekarang 4 pilihan program studi S1, 2, dan vokasi atau politeknik ada 2. Sehingga Anda punya peluang lebih banyak untuk di jalur SNBT, tetapi urutan prioritas adalah sesuai dengan urutan saudara memilihnya. Kalau SNBT itu tidak ada kebijakan harus ada di lokasi masing-masing. Kalau SNBP tadi kan ada 2 pilihan. Kalau Anda memilih satu prodi bisa memilih dimanapun tempat. Tapi kalau Anda memilih 2 program studi SNBP, salah satunya harus di Jawa Timur. Jadi Jawa Timur dua-duanya boleh. Jawa Timur salah satu, pilihan kedua atau pilihan pertama. Yang di luar Jawa Timur itu adalah pilihan pertama atau kedua. Jadi boleh dibolak-balik asalkan salah satu pilihannya adalah di Jawa Timur. Tapi untuk yang SNBT itu tidak berlaku. Semuanya Anda bisa memilih bebas dimanapun tempat. Dan untuk pemilihan program studi tidak berpengaruh kepada tempat tesnya. Jadi kalau Anda ingin ke UB tidak harus tes di UB, Anda cukup tes di kota masing-masing. Itu lebih efektif, lebih hemat, dan juga lebih mudah Anda jangkau dari rumah masing-masing, nggak harus tinggal di hotel atau di rumah temannya. Kalau memang ada saudaranya atau kakeknya di Malang, bisa saja ikut di Malang, tapi itu pilihan yang memang alternatif kedua. Dan diusahakan untuk bisa memilih di gelombang 1, karena tidak semua PTN membuka gelombang 2. Karena apa? Karena jumlahnya sudah sedikit. Kami 2 tahun ini hanya 1 gelombang saja melaksanakan UTBK. Karena di UB 1 kali tes ada 3.250. Sehingga sehari 1.350 kemarin, tahun ini kita naikkan menjadi 1.500-an, jadi 1 hari ada 3.000 yang ikut tes di Brawijaya. Kalau 7 hari kita bisa 21.000 yang ikut tes di UB. Jadi itu untuk pelaksanaannya. Kemudian penjadwalannya adalah di sini tanggal 21 Maret sampai tanggal 5 April. Jadi bagi yang eligible dan mendaftar SNBP, Anda tidak bisa mendaftar mulai tanggal 21, tapi mendaftar setelah pengumuman tanggal 26 jam 15 sore. Setelah pengumuman Anda baru bisa mendaftar di jalur SNBT kalau tidak diterima.
Kemudian untuk pelaksanaan UTBK gelombang 1 tanggal 30 April sampai tanggal 7 Mei. Kemudian untuk pengumumannya ada di tanggal 13 Juni tahun 2024 jam 15. Jadi ini adalah waktu Anda untuk melihat hasil UTBK tahun 2024 SNBT-nya. Dan bagi adik-adik yang kurang beruntung, tadi sudah disampaikan bagaimana memanfaatkan KIP kuliah. KIP adalah ada dua tipe adik-adik. Jadi tipe yang pertama itu bagi KIP yang dibantu biaya hidup sama UKT. Tipe 2 hanya dibantu biaya UKT saja, tidak ada biaya hidup, sehingga Anda harus bisa melihat seperti apa sih perbedaannya. Ya nanti akan ada ketetapan karena kami kuotanya biasanya berjalan pada saat setelah proses penerimaan. Perlu diketahui, anak KIP kuliah ini kalau sudah mendaftar dengan KIP, tidak semua KIP-nya diterima. Akademiknya diterima, tapi KIP-nya ada yang calon, ada yang tidak diterima. Calon pun belum tentu itu juga akan dapat. Jadi perlu adik-adik yang memang berlatar belakang kurang mampu dan memenuhi syarat, Anda sudah dimasukkan di DTKS, Anda punya peluang untuk bisa mendaftar di KIP kuliah. Tapi KIP akan ada pagu atau kuota yang memang kami dapatkan. Jadi dari situ adik-adik bisa nanti ngecek lagi dan pastikan untuk pendapatan orang tua. Bagi yang Anda mendaftar dengan KIP, pendapatan orang tua tidak boleh lebih dari 4 juta. Kalau lebih dari itu, pasti akan ada evaluasi KIP-nya akan dibatalkan. Ya, jadi kadang-kadang ada orang tua yang penghasilannya bapaknya 2,5, ibunya 2 juta, jualan cilok sama meracang, tapi dikumpulin, akhirnya ketemu 4,5, dimasukkan ini, tapi ternyata bisa menggagalkan KIP. Pada saat ditanya, mampu kuliahkan anak enggak? Ya enggak mampu Pak, penghasilannya belum tentu rutin segitu lah. Kemarin yang mau masukkan siapa? Ya, kan semuanya bayi mereka sendiri. Jadi kami pesan pada ibu guru BK, bapak ibu adik-adik semua, pastikan penghasilan ini kalau memang lewat KIP untuk bisa lebih, dan memang kejujuran saudara sangat diutamakan untuk bisa mengisi datanya. Kemudian untuk mata kuliah, mata pelajaran pendukung yang memang sesuai dengan pilihan sudah ada di Permen nomor 345 tahun 2022 yang membantu untuk memastikan mata pelajaran pendukung apa saja sesuai dengan bidang ilmu yang Anda hadapi. Jadi umpama bidang kedokteran itu ada masuk di ilmu alam. Nah, di ilmu alam itu apa saja yang harus dipelajari, ada biologi, fisika, kimia, itu seperti pendukungnya masuk tidak untuk bisa menjadi kurikulum merdeka. Terus kemudian kalau di formal, ya, komputer, logika, matematika, semuanya menggunakan matematika lanjut sebagai dasar untuk menetapkan Anda layak atau tidak diterima di SNBP. Terus kemudian sebagai informasi tadi sudah disampaikan, tahun 2023 di jalur SNBT UB pendaftarnya adalah 62.320. Jadi ini adalah pendaftar terbanyak di tahun 2023. Jadi persaingan memang sangat ketat ya. Anda harus siap dengan segala usaha, doa maupun perjuangan yang saudara miliki. Dan ini adalah SNBT tahun 2023, sama kuotanya tetap 30%, jadi plus minus kuotanya yang diterima itu. Keketatan tertinggi memang di pendidikan dokter, kemudian itu adalah 1:40, kemudian nomor 20 adalah di TIP adalah 1:12. Ini adalah 20 PS SNBT 2023. Kemudian yang soshum ini adalah tertinggi psikologi, itu 1:35, kemudian nomor 20 ekonomi Islam 1:9. Ini adalah prodi-prodi yang memang favorit sehingga persaingan masuk di kampus UB sangat ketat. Kemudian untuk yang saintek tahun 2022 ini kisaran juga tetap di farmasi, di kedokteran, itu adalah prodi-prodi yang favorit setiap tahun. Ini adalah salah satu referensi kepada adik-adik untuk memastikan pilihan program studi saudara. Kemudian bidang sosum juga demikian, ilmu komunikasi, psikologi, itu terakhir administrasi publik. Ini informasi tambahan.
Mengapa harus pilih di UB? Di UB itu ada namanya program buy one get one. Jadi kalau Anda kuliah di UB, Anda pintar sejak SMA, Anda punya peluang bisa mengikuti program fast track. Program fast track itu untuk apa? Untuk mempercepat. Kalau Anda SMA ada akselerasi, SMA-nya 2 tahun, ini S1 dan S2 maksimal 5 tahun.